ke kolong jalan itu untuk bertemu dengan makhluk-makhluk kecil yang menunggu di sana. Masa kecilku adalah masa di mana dunia terasa begitu luas, penuh misteri, dan setiap sudut kampung bisa berubah menjadi tempat petualangan. Ada satu tempat yang selalu kuingat sampai sekarang, bahkan ketika aku sudah beranjak dewasa, kolong jalan dekat rumahku. Bagi kebanyakan orang, kolong jalan hanyalah tempat gelap, lembab, dan tidak istimewa. Tapi bagiku, kolong jalan itu seperti sebuah pintu masuk ke dunia lain. Di bawah jalan itu ada sebuah parit kecil dengan aliran air yang jernih, berkilau memantulkan sinar matahari yang berhasil menembus celah-celah. Saat melihatnya, aku merasa seakan-akan sedang mengintip rahasia alam yang tidak diketahui orang lain. Aku masih ingat, setiap kali mendengar suara gemericik air dari arah kolong jalan, rasa penasaranku langsung tumbuh. Konon, di sana ada ikan badut yang suka bersembunyi di sela bebatuan. Entah siapa yang pertama kali menceritakan itu, mungkin hanya cerita iseng anak-anak kampung, tapi imajinasiku waktu kecil benar-benar membuatku percaya. Seolah aku sedang menjadi penjelajah laut dalam, mencari ikan badut atau ikan gendang-gendis yang biasanya hanya bisa kulihat di televisi. Di daerahku, memanggilnya gendang-gendis. Kalau di daerah kalian apa? Untuk masuk ke sana, aku harus menunduk bahkan kadang merangkak di atas tanah yang lembab. Udara di dalam kolong terasa dingin dan agak pengap. Suara tetesan air yang jatuh dari dinding beton membuat suasananya terasa menyeramkan. Kadang aku merinding, membayangkan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Namun, rasa takut itu selalu kalah oleh semangat bertualang. Aku selalu berkata dalam hati, aku harus menemukan ikan badut itu. Setiap langkahku di dalam kolong jalan penuh kejutan, aku sering menemukan lintah yang menempel di dinding parit. Tubuhnya licin, menggeliat perlahan, membuat bulu kuduku meremang, tapi bukannya lari. Aku justru semakin penasaran melihat bagaimana makhluk itu bisa bertahan menempel begitu kuat. Lalu ada keramak, hewan kecil mirip kepiting yang berlari ke sana kemari dengan cekatan. Aku pernah hampir terjatuh saat mengejarnya, karena batu tempatku berpijak licin oleh lumut. Meski begitu, aku malah tertawa, merasa seperti sedang berkejaran dengan makhluk ajaib di dunia fantasi. Dan yang paling sering kutemui adalah udang kecil. Tubuh mereka hampir transparan, berenang lincah di dalam air jernih. Aku sering mencoba menangkapnya dengan tangan kosong, tapi selalu gagal. Mereka lebih cepat daripada jari-jariku. Kadang aku hanya duduk di pinggir parit, melihat mereka berenang bebas. Merasa betapa indahnya kehidupan kecil di dunia bawah jalan itu. Setiap kali kembali ke rumah, bajuku pasti basah kuyup, lututku penuh lumpur, dan kadang ada goresan kecil di kaki. Mama sering memarahi karena aku terlihat seperti habis jatuh ke sawah. Tapi meski dimarahi, aku tidak pernah jera. Ada magnet yang selalu menarikku untuk kembali ke kolong jalan itu, untuk bertemu dengan makhluk-makhluk kecil yang menunggu di sana. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah anak-anak zaman sekarang masih bisa merasakan petualangan sederhana seperti itu? Masihkah ada anak yang berani masuk ke kolong jalan hanya untuk mencari ikan yang mungkin tidak pernah ada? Atau semua sudah tenggelam dalam layar ponsel dan permainan modern? Kolong jalan itu mungkin kini hanya tinggal kenangan. Airnya tak sejernih dulu, mungkin sudah dipenuhi sampah dan lumpur. Tapi di dalam hatiku, tempat itu tetap bersih, indah dan penuh keajaiban. Tempat itu adalah sepotong masa kecil yang akan selalu kusimpan. Sebuah dunia kecil yang mengajarkanku arti keberanian, rasa ingin tahu, dan betapa berharganya kenangan sederhana. Kalau aku bisa kembali ke masa kecil, aku ingin sekali lagi masuk ke kolong jalan itu. Duduk di tepi parit, merendam kakiku di air yang dingin, menunggu udang kecil lewat, atau sekadar mendengarkan gemericik air. Dan kalau boleh bermimpi lebih jauh, aku berharap bisa menemukan seekor ikan badut, walau hanya sekali saja, sebagai penutup manis dari semua petualangan yang pernah kulalui di sana. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, aku sering memandang ke arah jalan itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Dari luar, jalan itu tampak biasa saja, hanya sebuah jalur beton yang dilalui kendaraan, sibuk dengan suara mesin dan deru roda. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawahnya, dulu pernah ada sebuah dunia kecil yang begitu hidup bagiku. Dunia yang menyimpan begitu banyak rahasia, canda tawa, dan juga air mata kecil seorang anak yang tak pernah lelah bermimpi. Aku tersenyum sendiri setiap kali mengingat betapa polosnya diriku waktu itu. Betapa aku percaya bahwa seekor ikan badut bisa bersembunyi di sela-sela batu parit kecil di bawah jalan. Betapa aku rela masuk ke tempat gelap, penuh lintah dan lumpur, hanya untuk mencari sesuatu yang mungkin suatu saat nanti pasti kutangkap. Rasa percaya tanpa ragu, keberanian tanpa hitung-hitungan, dan imajinasi tanpa batas.
Aku berbisik dalam hati, terima kasih, kolong jalan. Kau bukan sekadar beton dan parit kecil. Kau adalah bagian dari masa kecilku yang akan selalu kusimpan hingga akhir nanti. Terima kasih guys sudah mampir di channel Nova Animation. Jangan lupa like, comment, and subscribe.